Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan pada hari ini, saat ini kita berada di masjid ini berkat rahmat-Nya, sehingga kita hadir untuk mengingatnya, melakukan salat maghrib berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah iman kita kepada Allah, sehingga semakin mampu untuk menikmati hidup ini di jalannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian kita masih terkait dengan perintah sebagai orang yang beriman untuk menyampaikan Islam ini kepada siapa saja, yaitu kewajiban untuk berdakwah. Dan cara berdakwah kita diantaranya adalah bagaimana kita bisa menjinakkan hati-hati para mad'u kita. Sekarang kita masuk poin diantaranya upaya kita untuk menjinakkan mad'u kita itu, yaitu jangan sampai kita memasuki hal-hal yang mengandung perselisihan. Ya, jadi hendaklah kita menjauhi perselisihan dalam masalah fikih, meninggalkan debat atau saling berbangga diri dengan pendapatnya masing-masing. Jadi para dai harus bisa membawakan diri untuk dia masuk kepada hal-hal yang bersifat ikhtilaf. Bapak dan saudara sekalian, biasanya kalau kajian kita dalam masalah fikih, al-fiqhul ashar, maka di sana banyak madhab, banyak aliran, karena ini sudah menyangkut masalah pemahaman, sehingga masuk di sana pendapat, ya, masalah ijtihad. Karena itu bagi dai harus menyampaikan hal-hal yang bersifat usul terlebih dahulu. Jangan langsung masuk ke dalam masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang, ya, agar objek dakwah kita ini memahami hal-hal yang sangat mendasar terlebih dahulu, yaitu hal-hal yang menyangkut masalah-masalah pokok dalam agama. Kecuali apabila objek dakwah kita ini sudah memahami hal-hal yang mendasar, yang usul, yang pokok, serta siap untuk menerima perbedaan pendapat, maka itu tidak jadi masalah. Karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, materi dakwah yang pertama disampaikan itu adalah materi-materi yang terkait dengan masalah iman, masalah akidah, masalah tauhid, masalah yang tidak ada perselisihan di sana. Setelah mantap pemilihan imannya, adalah memiliki iman yang kuat atas dasar landasan atau hujjah yang kuat, sehingga ada kemantapan di dalam berislam, maka selanjutnya memasuki hal-hal yang bersifat ijtihadi, lapangan ijtihad, lapangan pemikiran. Maka di sana dalam hal-hal masalah pemikiran ini mungkin saja banyak, bisa jadi banyak, tetapi apabila sudah memiliki landasan iman yang kuat, maka perbedaan pendapat itu tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah, Bapak dan Saudara sekalian, ketika imannya belum kuat, kemudian selanjutnya
kita sudah berbicara masalah-masalah yang furu'iyah, masalah-masalah khilaf. Nah, ini. Sehingga di dalam hal yang menyangkut membangun keutuhan umat atau persatuan umat, persaudaraan ini seringkali bisa terganggu gara-gara masalah-masalah yang bersifat furu'iyah, bersifat cabang. Jika pembinaan iman kita ini langsung pada landasan yang qat'i, Al-Quran, As-Sunnah, ya, maka kita enak saja. Hal-hal yang bersifat tauqifi ini, yang bersifat simai ini, ya, kita langsung mengikuti saja. Karena Quran dan Sunnah ini merupakan mutlak, ya, mutlak kebenarannya. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, umat Islam di dunia sekarang ini dalam kondisi akidahnya atau imannya belum mantap, belum kokoh, sudah mengkaji Islam itu lewat hal-hal yang merupakan hasil dari pemahaman atau pemikiran para ahli madhab, ya, imam madhab fikih khususnya. Kita biasanya ngaji kitab kuning, kita fikih katakan begitu. Maka berbicara masalah babul miyah saja, masalah bab air, maka antara imam yang satu dengan imam yang lain berbeda. Antara Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali, Hanafi berbeda pendapat. Tapi karena mereka ini sudah memiliki iman yang kuat, memiliki landasan ilmu yang kokoh, sehingga memang punya kemampuan untuk berijtihad, istilahnya sudah memenuhi syarat untuk berijtihad, maka bagi mereka para imam yang empat ini, walaupun terjadi perbedaan pendapat, mereka tetap dalam kesatuan, dalam persatuan, ya, karena berada dalam keimanan yang kokoh, dalam ikatan yang kokoh, sadar bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar. Karena lapangan ijtihad ini apabila benar 2 pahalanya, kalau tidak benar maka tetap mendapatkan pahala, 1 pahala. Gitu kalian. Masalahnya umatnya yang belum terbina imannya dengan baik, belum memiliki ilmu yang kuat dalam pembinaan imannya, kemudian tiba-tiba mempelajari hal-hal yang bersifat al-fiqhul ashhar ini, masalah-masalah fikih atau pemahaman ini, sehingga ketika terjadi perbedaan terhadap sesuatu yang bersifat furu'iyah ini dianggap satu yang usul, yang pokok, ya, sehingga membuat kerenggangan antara yang satu dengan yang lain, ya, terjadi kerenggangan karena perbedaan, ya, antara yang satu dengan yang lain untuk hal-hal yang bersifat furu'iyah ini. Nah, ini yang menjadi masalah. Karena itu maka mestinya kita ini memahami hal yang utama terlebih dahulu. Ada al-fiqhul awlawiyat, ya, fikih sesuai dengan tingkat skala prioritas, fikih skala prioritas, mana yang didahulukan, ya, mana yang harus didahulukan. Kita harus memahami Islam itu sesuai dengan skala prioritasnya, mana yang harus didahulukan, mana yang berikutnya adalah berikutnya. Kalau membangun gedung, membangun bangunan begitu, maka pekerjaan pertama ini ada blueprintnya, ada gambar rencananya, kemudian dalam membangunnya dimulai dari pondasinya. Nah, jangan membangun tiangnya dulu sebelum pondasi dibangun. Nah, dalam membangun Islam juga begitu, Bapak dan Saudara sekalian. Ada fikih aulawiyat, ada skala prioritas di dalam memahami, ya, membangun pemahaman dan pemikiran Islam itu sendiri, sehingga tidak melahirkan friksi-friksi, ya, antara satu dengan yang lain. Kalau terjadi perbedaan-perbedaan itu menjadi keindahan, ya, di dalam wujud jamaah Islam itu sendiri. Bapak sekalian yang kami hormati, jadi menjauhi perselisihan dalam masalah fikih dan meninggalkan debat atau saling berbangga diri dengan pendapatnya, ini penting untuk difahami, untuk dimengerti.
Karena seringkali para dai membeda-bedakan manusia atau kelompok satu dengan yang lain hanya karena perbedaan dalam masalah furu' ini, dalam masalah cabang ini. Perlu diketahui bahwa hukum-hukum Islam itu ada yang bersifat pokok dan ada pula yang bersifat cabang. Ada yang bersifat muttafaqun alaih, itu hukum-hukum yang disepakati, dan ada juga hukum-hukum yang mukhtalafun fi, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Jadi ada yang muttafaq alaih, yang sudah disepakati, sudah ijma'. Nah, ada yang masih mukhtalafun fi, masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih bukanlah kemungkaran yang mesti dijauhi, karena masing-masing dari para imam yang terpercaya dan pantas diikuti itu telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk mendapatkan hukum yang sahih melalui dalil-dalil yang ada, dan mereka semua selalu berkiblat kepada Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya sesuatu yang di dalamnya ada khilaf, apabila hukum yang diperselisihkan itu bertentangan dengan sunnah atau ijma', maka wajib bagi kita mengingkarinya. Jadi kalau ada masalah khilaf, perbedaan pendapat, tapi itu bertentangan dengan sunnah dan ijma', maka wajib kita hindari, wajib kita mengingkarinya. Demikian juga mengingkari orang yang melaksanakan hukum tersebut. Jika permasalahannya itu tidak ada landasan dari sunnah maupun ijma', maka kita diperbolehkan untuk berijtihad, karena sesungguhnya tidak boleh diingkari bagi orang berbeda pendapat atas pendapatnya, baik orang tersebut mujtahid maupun muqallid. Nah, ini dasar-dasar yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, ya, termasuk oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Nawawi diantaranya mengatakan, sesungguhnya pendapat yang diperselisihkan itu tak boleh diingkari. Jadi pendapat yang diperselisihkan tak boleh diingkari. Tetapi para ulama menyarankan agar kita keluar dari khilaf. Ini lebih baik dan memang disunnahkan untuk melakukannya. Imam yang lain, diantaranya Imam Al-Maqdisi, sebagai seorang pentahqiq, mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu adalah juga merupakan pendapat jumhur ulama dari semua madhab. Jadi pendapat yang diperselisihkan tak boleh diingkari. Tapi para ulama menyarankan agar kita keluar dari khilaf. Bahkan Ali Al-Qari mengatakan tak ada pengingkaran dalam masalah yang diperselisihkan. Hal itu karena bisa saja semua mujtahid itu benar atau salah satu yang benar. Hanya saja kita tak bisa memastikan mana yang benar. Adapun dosanya dimaafkan baik bagi dirinya maupun orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Bapak sekalian, jadi para mujtahid ini orang yang memiliki kapasitas memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad, ya, sehingga dua mujtahid bisa jadi terjadi dua pendapat, maka itu tidak perlu diingkari, ya, tidak perlu diingkari, karena bisa jadi kedua-duanya adalah benar, ya, kedua-duanya adalah apa? Benar. Beliau juga menambahkan menurut pendapat yang paling sahih, bahwa mujtahid itu tidak diperbolehkan untuk memaksakan manusia kepada mazhabnya, alirannya, baik itu mujtahid atau muqallid. Karena itu khilaf juga kita dapatkan di kalangan sahabat dan tabi'in sekalipun. Di kalangan para sahabat dan tabi'in juga terjadi khilaf, perbedaan pendapat, tetapi mereka tetap dalam kesatuan, Pak. Dalam apa? Persatuan. Dan saling menghormati, tidak saling merendahkan, ya. Nah itu Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya-nya tentang hisbah, bagaimana mengubah kemungkaran dan apa syarat-syaratnya, yaitu hendaknya kemungkaran tersebut jelas tanpa ijtihad, karena segala sesuatu yang ada di dalamnya terdapat ijtihad, maka tidak ada hisbah di dalamnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, saya justru tidak senang jika para sahabat Nabi Muhammad itu tidak berselisih. Jawab Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, saya justru tidak senang jika para sahabat Nabi Muhammad itu tidak berselisih, karena jika mereka tidak berselisih, maka tidak akan ada rukhsah. Sekalian, jadi Umar bin Abdul Aziz sampai mengatakan seperti itu, ya.
Jadi kalau dengan perselisih maka tidak ada rukhsah. Imam Yahya bin Sa'id mengatakan ahlul ilmi adalah ahlul tausiyah. Ahlul tausiyah. Oh, tausiyah Pak ya. Orang-orang yang luas. Para mufti itu akan terus berbeda pendapat sehingga ada yang menghalalkan ini dan ada yang mengharamkan itu. Maka yang ini tidak boleh mencela yang itu. Imam Al-Khattabi mengatakan ikhtilaf dalam agama ada 3 macam. Satu, perselisihan pendapat dalam menetapkan keyakinan adanya pencipta alam semesta dan bertauhid kepadanya. Maka mengingkari adanya pencipta dan mengingkari untuk bertauhid kepadanya adalah kufur. Ini hal yang pokok. Ya. Jadi kalau ikhtilafnya dalam hal-hal yang pokok seperti ini maka mengingkarinya berarti kufur. 2, dalam hal-hal sifat Allah dan kehendaknya maka mengingkari keduanya adalah bid'ah. Mengingkari sifat-sifat Allah dan kehendaknya adalah bid'ah. 3, dalam hal hukum-hukum furu' yang muhtamalah wujuhan, yang mengandung beberapa kemungkinan, maka Allah menjadikan perselisihan seperti itu sebagai rahmat dan kemuliaan. Itulah yang dimaksud dalam hadis ikhtilafu ummati rahmah. Hadis riwayat Baihaqi. Ya, bahwa perselisihan dalam umatku adalah rahmat. Jadi Pak sekalian, kayak pohon begitu, kalau batangnya salah satu Pak ya, nah, kemudian batang dan ranting dan seterusnya begitu, mungkin itu dalam rangka menghasilkan buah yang banyak sehingga perlu cabang-cabang Pak ya, supaya ada banyak manfaatnya begitu. Karena itu adalah lapangan ijtihad, tetapi masalah yang pokok maka tidak boleh ya kita mengingkarinya, karena landasannya adalah landasan yang kuat, yang kokoh. Yang masalah iman, masalah akidah, masalah tauhid, adalah hal yang pokok. Pas sekali kami hormati, ada sebuah kisah di sini yang menceritakan perihal Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau pernah berkata kepada Imam Malik bin Anas, "Ya Abdullah, hendaknya engkau menulis kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab fikih, dan engkau sebarkan ke seluruh dunia agar umat dapat engkau bawa untuk mengikutinya." Maka Imam Malik berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya perbedaan pendapat para ulama itu adalah rahmat dari Allah atas umat ini. Masing-masing mereka mengikuti pendapat yang dipandang benar olehnya. Insya Allah semuanya tetap atas petunjuk dan semuanya sama-sama menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Nah, kan? Jadi kalau ada perbedaan pendapat yang masalah furu'iyah Pak, itu masalah yang spesialis itu, maka perlu penelaahan, penelitian yang jauh dari sebagainya. Ya, kalau hal yang seperti itu wajar saja Pak ya, dalam kehidupan ini. Tapi kalau sudah Qur'annya jelas, sunnahnya jelas Pak sekalian, itu tidak ada lagi keraguan, sudah qat'i seperti itu, ya tinggal ngikuti saja ya Pak. Ya. Bapak sekalian yang kami hormati, makanya kita ini kalau terjadi perbedaan Pak dalam masalah-masalah furu'iyah ini, al-fiqhul asghar, dalam fikih kecil ini, jangan sampai memecah belah itu ukhuwah kita ini, persatuan kita ini. Kayak kita di Masjid Mujahidin ini, rumah Allah ini, ya kita semua ada di masjid ini mungkin dari latar belakang yang macam-macam Pak ya. Ya mungkin juga kita mengikuti pendapat pemimpin kita atau imam kita di sini. Tapi kalau sudah Allahu Akbar maka selesai Pak ya. Kalau sudah Allahu Akbar kayak azan begitu ya, harus Allah yang diagungkan, bukan pemimpinnya, bukan ya mazhabnya, bukan kelompoknya, tapi Allahu Akbar. Jadi Allah yang diagungkan. Kalau kita ke masjid tidak boleh kita membawa golongan kita, kelompok kita, ya, partai kita, apalagi ya, aliran kita. Allahu Akbar. Allah yang diagungkan, yang dibesarkan. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya kita sama ini. Semua mengagungkan Allah, tidak ada yang tidak. Yang kedua, syahadat kita adalah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yang kita nyatakan, ya, yang kita buktikan, yang kita laksanakan
yang kita publikasikan, yang kita demonstrasikan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang Islam itu tidak ada yang tidak terikat hidupnya dalam beribadah kepada Allah seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga selalu landasannya Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada yang tidak. Kalau orang sudah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasannya, masa kita tidak dalam kebersamaan, tidak dalam ukhuwah. Yang pertama mengagungkan Allah, yang kedua landasannya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, syahadatnya landasannya Quran dan Sunnah. Maka selanjutnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita bangun kepemimpinan di sini. Ada imam, ada makmum. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka kita dalam kesamaan, dalam kebersamaan. Walaupun mungkin sedikit-sedikit ada perbedaan, gitu ya, wajar. Kalau di antara kita ini nggak ada satu yang sama rupanya, sama warna, nggak ada. Nggak ada yang sama kita ini. Lihat wajahnya nggak ada yang sama. Ya, jadi kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit itu wajar. Tetapi hal-hal yang pokok ini dalam agama kita ini, apalagi dalam masalah usul, maka pastilah satu. Dan itu yang menjadi pondasi, yang menjadi landasan, yang merupakan al-urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, yang tidak mungkin kita dipisahkan hanya karena persoalan perbedaan pendapat. Bapak sekalian kami hormati, mari kita ini selalu berupaya untuk menunjukkan keimanan kita secara baik, sehingga wujud persaudaraan atau ukhuwah itu nampak solid, nampak kokoh dan kuat. Walaupun kita ini memiliki perbedaan-perbedaan, tetapi kita saling menghormati perbedaan pendapat tersebut, yang menunjukkan bahwa pemikiran kita ini tumbuh dan berkembang. Ya, pemikiran kita tidak pasif. Ya, apalagi kalau pemikiran kita itu sudah dilandasi oleh wahyu, oleh Quran dan Sunnah. Dalam arti kita tidak mungkin mengembangkan pemikiran di luar Quran dan Sunnah. Pemikiran kita sudah dibimbing oleh wahyu, oleh Quran dan Sunnah. Dan kita tidak pernah mengambil keputusan mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita ini dalam hal apa saja sudah tidak pernah mendahului Allah dan Rasulnya, itu Bapak dan Saudara sekalian berarti kita sudah menundukkan hawa nafsu kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi menunjukkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau pemikiran itu berkembang di atas landasan yang kokoh seperti itu, mungkin saja terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Hasan al-Banna pernah menyampaikan, nata'awanu fima ittafaqna alaih wa ya'dziru ba'duna ba'dan fima ihtalafna fih. Nah, ini Hasan al-Banna, tokoh Ikhwanul Muslimin, menyatakan hendaknya kita saling bekerja sama terhadap apa-apa yang kita sepakati. Jadi kalau kita ngomong, kalau kita sudah sepakat, apa yang sudah kita sepakati, kita kerjasama. Dan saling memaafkan di antara kita dalam apa-apa yang kita perselisihkan. Ini apa ya? Jadi mari kita bekerja sama terhadap apa yang telah kita sepakati, dan kita saling memaafkan terhadap apa yang masih kita perselisihkan. Kita bekerja sama untuk menegakkan hukum-hukum Allah yang muttafaq alaih, dan saling memaafkan dalam hal-hal yang kita berbeda pendapat tentangnya, yakni dalam masalah-masalah hukum far'iyah, furu'iyah, cabang. Inilah hikmah yang dikarunikan oleh Allah kepada beliau dan telah disampaikan kepada umatnya, kepada anak didiknya. Pastikan berbahaya dengan jalan seperti itu kita enak, Yang sepakat itu banyak loh Pak ya. Betul Pak? Yang sepakat itu banyak. Nggak ada orang Islam yang nggak sepakat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan nggak ada Pak? Nggak ada umat Islam yang tidak sepakat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nggak ada itu.
Tidak ada orang yang tidak sepakat dengan rukun iman, rukun Islam. Tidak ada juga itu. Coba. Jadi kita ini yang disepakati itu lengkap, utuh, banyak, dan pokok dan mendasar. Kalau kita tidak mengikuti hawa nafsu kita, mesti umat Islam ini sudah utuh gitu. Nah, ini letak permasalahannya Bapak dan Saudara sekalian. Jadi hawa nafsu yang masih diikuti oleh sebagian besar kita ini, itulah yang membuat keretakan di antara kita ini. Bukan masalah kita tahu atau tidak tahu, tapi lebih besar pada persoalan kita seringkali masih mengikuti hawa nafsu kita. Bapak sekalian kami hormati, kadang-kadang kita ini karena masih belum memahami Islam ini dengan baik, khususnya masalah-masalah yang pokok, masalah yang mendasar ini, maka seringkali kita ini juga dibuat terkecoh. Kadang-kadang musuh-musuh Islam juga begitu, mencari celah di antara kita ini, ya, mengadu domba di antara sesama kita ini, karena perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil, tapi itu dibuat prinsip karena kebodohan kita, karena belum memahami hal-hal yang sangat prinsip di dalam Islam, sehingga kita masih mudah untuk dimasuki, masih dengan enaknya infiltran masuk kepada kita ini, sehingga umat Islam ini tidak menunjukkan umat yang satu, umat yang utuh. Padahal sekali kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, sudahlah, landasannya saja sudah tidak otentik. Kitab-kitab mereka dari waktu ke waktu kalau kita lihat, ya, sudah berubah oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Tapi Allah dengan Al-Quran ini, dengan As-Sunnah, dijaga oleh Allah SWT. Allah menurunkan wahyu ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku, kata Allah, yang menurunkan adzikr, peringatan ini, wahyu ini, Quran ini, dan aku yang akan menjaganya. Di Al-Quran yang 30 juz itu tetap otentik, tetap orisinal. Perubahan satu huruf saja tidak bisa terjadi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita kembali kepada wahyu dan kepada As-Sunnah, Masya Allah, sungguh tidak ada alasan bagi kita ini untuk tidak bersatu itu, karena landasannya kokoh, kuat, dan lengkap, ya, lengkap dan tidak berubah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita juga memahami agama ini dengan cara yang sempit, tidak dengan pandangan yang luas. Kita ditimpa oleh penyakit tazammud, yaitu kemunduran di bidang pemahaman, yang dapat mengakibatkan maraknya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah furu'iyah, dalam masalah-masalah cabang, serta lahirnya ta'assub, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, dengan mengatasnamakan perbedaan dalam masalah furu'. Nah, sehingga hal ini kadang-kadang dapat meresahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat, serta dapat memudarkan tali ukhuwah di antara kita semua. Nah, ini sekalian, ini banyak ya kalau kita anggap untuk perbedaan-perbedaan itu, ya Pak ya. Musik, gak musik aja nanti bisa berantem kalau itu kita jadikan masalah yang apa? Pokoknya masalah usul. Jadi itu kita maklumilah, kita maafkan kalau terjadi perbedaan pendapat. Apalagi kalau kita sudah berusaha untuk melakukan pemahaman yang sedemikian rupa. Ya, ulama-ulama kita sudah berusaha, tetapi masih tetap ada perbedaan. Saya kira mereka sudah berusaha lewat mujahadahnya untuk berijtihad, dan masih terjadi perbedaan seperti itu, tetap dihormati di dalam Islam. Nah, karena itu maka kita juga harus legowo, ya, tepos liro, memaafkan terhadap perselisihan
yang terjadi untuk hal-hal yang masih belum bisa disepakati. Bapak sekalian yang kami hormati, bagi seorang dai wajar saja kalau pada suatu saat berhadapan dengan umat yang kadang-kala bertanya pada hal-hal yang bersifat furu'iyah. Dan kalau kita lihat di dunia sekarang ini, umat Islam di Indonesia khususnya begitu, kalau kita lihat mesti yang ditanyakan adalah hal-hal yang diperselisihkan itu. Bahkan kadang-kadang mengajak untuk berdebat, bahkan sampai bernafsu, dan kadang-kadang sampai mencela, bahkan kadang-kadang menunjukkan cacat lawannya itu di hadapan orang banyak. Bahkan juga sampai bagaimana lawan debatnya itu bisa direndahkan, diremehkan, dihinakan, bahkan mungkin bagaimana dikalahkan. Ada apa ya gitu ya. Nah, jadi karena seringkali juga di antara kita seperti itu, jidal yang seperti itu. Maka hal itu harus kita hindari, Bapak dan Saudara sekalian. Nah, kalau sudah seperti itu harus kita hindari. Wajib baginya untuk mengambil sikap yang bijaksana dan mencari jalan keluar yang terbaik. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau sekalian, adalah Khawlah binti Tha'labah pernah bermujadalah dengan Rasulullah. Sampai-sampai hal itu didengar oleh Rabbnya dari langit ketujuh. Wah, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan perihalnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Mujadilah ayat 1. Apabila jidal itu berkaitan dengan usul dan manhaj, maka seorang muslim tidak boleh disibukkan dengan jidal seperti itu. Tidak penting untuk membuang waktu dan tenaga, kecuali jika orang yang berjidal itu benar-benar ingin mencari kebenaran. Karena jidal itu hanya akan berjalan baik manakala hati manusia yang berjidal mempunyai kesiapan untuk menerima petunjuk dan mencari kebenaran dengan hujjah yang nyata. Bukan hati yang terus-menerus berada dalam kesesatan dan kesombongan yang tidak pernah diisi dengan motivasi dan berbagai dalil dalam jiwanya. Padahal dalil-dalil itu banyak sekali kita temukan, bisa dilihat dan dirasakan oleh hati dan panca indera. Dari sinilah sesungguhnya ada orang yang berdebat dengan kita dalam masalah furu'iyah dan dia menganggap itu sebagai masalah usul. Maka kita wajib menjelaskan kesalahannya dengan cara yang baik disertai argumen yang kuat, jauh dari sikap keras dan kasar serta a priori, apalagi sampai terjadi kekerasan fisik. Padahal yang dibutuhkan dalam hal ini adalah kekuatan hujjah, bukan kekuatan fisik. Jika dia tetap menentang terhadap kebenaran, maka berbicara dengan orang seperti ini menjadi sejenis permainan yang tidak ada gunanya. Sampai di sini hendaknya sang dai memutus pembicaraan dengan dia agar tidak terjadi semacam saling menjegal atau beradu perkataan kotor atau percekcokan yang menyakitkan. Penyikapan seperti inilah perilaku dai yang terpuji. Jadi pasukan berbahagia. Jadi kalau kita menjadi dai, tugas menyampaikan kebenaran ini, kita sudah berusaha untuk menyampaikan landasannya dengan baik, dengan kokoh, yang bersumber dari wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita jelaskan, tetapi juga masih ngeyel, masih berusaha untuk mendebat, dan bahkan berusaha untuk dengan emosional, dengan nafsunya, untuk hal-hal yang tidak baik, maka kita tinggalkan, ya. Hal-hal seperti itu kita tinggalkan sehingga tidak sampai terjadi percekcokan. Rasulullah sendiri bersabda, Abu hadur rijali ilallahi al-alatul khosim. Manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang banyak suka berdebat, banyak berbicara, suka berdebat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pas kalian, perang mulut dan pembicaraan yang melenceng dari kebenaran, orang-orang yang melakukan hal itu maka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu kita jangan sampai tenggelam dalam masalah khilafiyah dan habis waktu kita hari berhari untuk berdebat, ya,
melakukan jidal yang tercela tersebut, karena hal itu tidak membawa kebaikan. Rasulullah SAW sendiri juga bersabda, seorang hamba tidak akan mencapai kesempurnaan akan hakikat imannya sehingga ia meninggalkan mira, berdebat, meskipun itu benar. Bapak sekalian, jadi seorang hamba tidak akan mencapai kesempurnaan iman sehingga ia meninggalkan mira, berdebat, meskipun itu benar. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia meninggalkan dusta dalam gurauannya dan perdebatan, meskipun itu benar. Hadis riwayat Ahmad. Nah sekalian, jadi jelas Pak ya. Jadi untuk berdebat yang tidak ada manfaatnya dalam hal agama itu kita hindari, apalagi kalau sampai melahirkan apa? Perpecahan di antara kita ini. Perintah dari Allah adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, kalau sampai jidal, ya, maka kita harus lakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai nafsu kita ikut berbicara sehingga tidak lagi hujjah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan sesuatu yang menjadi pijakannya, tetapi sudah hawa nafsunya yang dijadikan landasannya. Bapak sekalian yang kami hormati, saya kira para dai seperti itu Pak. Ya, hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah yang kedua, dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, sehingga nampak sosok dai ilallah ini adalah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, sosok yang beriman, yang amanah, sehingga tidak terpancing emosi menghadapi objek dakwah atau mad'u, bahkan mad'u yang katakanlah tadi itu suka berdebat yang melampaui batas. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak dan sekalian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya pengertian Bapak pluralisme Ustaz. Pluralisme. Bapak pluralisme. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, pluralisme. Plural itu jamak. Pluralisme itu aliran, paham plural. Jadi Bapak pluralisme itu adalah Bapak yang ya mengakui semuanya. Mengakui apa Pak? Semuanya. Ya, walaupun dalam persoalan terjadi perbedaan akidah yang prinsip, dianggap apa namanya? Semuanya plural itu. Jadi Bapak pluralisme itu adalah Bapak semuanya. Nah, Bapak sekalian berbahagia, ajaran ini sangat berbahaya bagi kita yang memiliki akidah yang benar, karena nanti menjadi kabur, ya, menjadi apa? Kabur. Antara yang benar dengan yang batil itu menjadi apa namanya? Abu-abu. Nah, bahkan nanti bisa dikatakan semua agama itu baik, loh Pak. Semua agama itu benar, sama-sama menuju surga, beda jalan. Bisa dibayangkan begitu sekalian. Nah, ini sangat berbahaya. Ini adalah upaya dari musuh-musuh Islam agar apa? Agar orang yang memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan kebenaran itu, nah, ya, menjadi apa? Pelan-pelan apa? Tumpul. Ya, tumpul begitu Pak. Dan mereka bisa menjaring orang-orang yang masih belum kuat imannya, itu seperti itu Pak. Jadi nanti ada orang-orang Islam yang belum kuat akidahnya, itu akhirnya memihak kepada mereka. Kalau mereka bekerja keras untuk menghabisi kita, menghabisi kebenaran ini. Nah, itulah Bapak sekalian, jadi Bapak pluralisme itu adalah Bapak untuk semuanya, orang yang menganggap semuanya sama, semua baik, semua benar. Nah, ini. Karena itu kita harus waspadai Bapak sekalian. Tokoh-tokoh yang seperti itu. Tokoh-tokoh apa? Yang seperti itu. Kalau semua agama baik, di surga. Gimana kalau semua agama baik Pak? Semua agama benar, gimana Pak? Ya Pak ya? Oh, berbahaya nggak Pak? Berbahaya. Bayangkan antara putih dan hitam dikatakan sama.
Ya. Katakan sama, bagaimana itu? Nah, jadi kita harus waspadai pada mereka yang memiliki pemahaman yang seperti itu. Islam ini memiliki akidah yang benar dan kuat, sekalian, dan Islam ini karena kebenaran maka bersifat universal. Itu beda dengan apa? Pluralisme tadi itu. Karena agama Islam ini yang tauhid ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu melahirkan sikap al-wala wal barok, sikap ya mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah dan apa Rasulnya. Nah, orang plural ini Pak, ya mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan apa Rasulnya. Bayangkan itu Pak, nanti kan berbahaya itu Pak. Mencintai juga apa yang dibenci oleh Allah dan apa Rasulnya. Loh. Jadi saya kira ini proses pengaburan adalah merupakan salah satu cara dalam proses pemurtatan orang Islam. Nah, kita waspadai Pak ya. Saya kira demikian Pak. Baik, kita sudahi karena waktu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.